Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizul Hakim dari Prodi Ekonomi Islam. Saya akan membawakan tugas saya tentang buku besar dan jurnal untuk pemenuhan tugas ekonomi Islam yang diampu oleh Ustazah Nenengsi SPD MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Jurnal umum dan buku besar. Pengertiannya untuk jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jurnal sering disebut sebagai buku harian perusahaan. Sedangkan buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah tercatat dalam jurnal. Formatnya yaitu untuk format jurnal umum ada 5. Yang pertama tanggal transaksi, nama akun dan keterangan. Sebelumnya kita sudah mempelajari nama-nama akun. Yang ketiga nomor referensi, 4 kolom debit, dan terakhir kolom kredit. Sedangkan di buku besar ada 7. Yang pertama nama dan nomor akun, yang kedua tanggal, yang ketiga keterangan, yang keempat referensi, yang kelima debit, yang keenam kredit saldo, dan yang keenam kredit, yang ketujuh saldo. Ada debit, kredit, dan saldo. Nah, itu format dari jurnal umum dan buku besar. Kita ada contoh di sini, tapi kita skip dulu untuk contoh. Kita kerjakan dulu contoh soal yang sudah diberikan oleh Ustazah Neneng. Contoh soal, nah, saya sudah kerjakan soal yang diberikan oleh Ustazah Neneng. Kita baca. Tuan Sadikin membuka usaha jasa cleaning service pada 1 Juli 2020. Nah, kita bikin jurnal umum. Jurnal umum ini harian, transaksi hariannya teman-teman. Kita lihat tanggal 1 bulan 7. Nah, kita tulis tanggal di sini, tanggal 1 bulan 7. Kita tandai dulu. Tanggal, ini enggak ada ya. Tanggal 1 bulan 7. Oke. Di sudut kiri itu ada tanggal di sana. Kita lanjut ke keterangan. Nah, kita baca keterangannya. Ini tanggal di sini. Nah, untuk keterangan kita tengok di sini ada keterangannya apa. Keterangan kas. Baik, kita baca di soalnya. Sedikit menginterpretasikan kas. Berarti apa yang terjadi pada kas? Yang terjadi pada saldo kas adalah di debit kas, berarti kas ditambah 14.000. Kita ingat kembali pada konsep awalnya, setiap ada yang di debit pasti ada yang kredit, karena pasti ada 2 akun yang berpengaruh. Apa yang dikredit? Nah, yang dikredit di sini adalah modal sedikit dengan kode 301 dan 107 untuk kas, dan yang dikredit adalah modal sedikit. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 2, dibeli truk bekas seharga $10.000. Berarti bertambah aset truk bertambah, di debit. Aset kita itu di debit, berarti ditambah truk ini yang di debit. Sedangkan kas kita di kredit. Nah, 3.000. Pembayaran dilakukan secara tunai. Berarti aset truk ini mahal, 10.000, sedangkan yang dikeluarkan hanya 3.000. Ini keuntungan sebenarnya kita dapat di sini, karena kita membeli truk seharga $10.000, sedangkan kita boleh membayar secara cicil. Ini ada strateginya, yaitu kalau kenapa perusahaan membayar secara cicil, karena dengan harapan bisa melakukan pembayaran cicilannya dengan kebermanfaatan dari truk tersebut. Nah, jadi diambil dulu manfaat dari truk itu, baru dia cicil. Nah, ini berbeda, ini cicil berarti utang kita dari 10.000 ini kan terpecah, 3.000 ini dibayar kredit. Nah, utang kita akan di kredit sebanyak 7.000
dolar karena kita ada beban sebanyak 7.000 dolar. Kita lanjut ya. Utang bertambah itu berarti di kredit itu. Selanjutnya dilakukan pembayaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dibeli secara kredit perlengkapan alat bersih sebesar 800 dolar. Berarti perlengkapan dua akun yang pengaruh di sini, perlengkapan satu, utang usaha satu. Nah, liabilitasnya juga bertambah karena ada utang di sana. Selanjutnya dibayar asuransi 2.400 efektif. Ini asuransi dibayar muka ya, untuk setahun, berarti aset kita bertambah. Asuransi dibayar muka ada 1.000, ini dia, dengan kode 130, aset kita bertambah dan kas kita di kredit, aset kita di debit. Piutang berarti ada yang membayar utang kepada kita. Menagih konsumen atas jasa kebersihan 3.800. Menagih ini berarti ada piutang ya. Berarti kita mendapatkan 3.800 dolar dari piutang. Ini piutang kita dapat debit 3.800, sedangkan pendapatannya di kredit. Utang usaha, kita membayar utang, bayar tunai pembelian truk, truk bekas dibayar tunai, berarti kas kita di debit, kas kita di kredit. Yang di debit itu apa? Nah, kita harus pelajari dulu yang di debit itu apa. Membayar tunai utang pembelian truk bekas 1.800, berarti 1.000 ya, berarti bayar utang kita di debit, utang kita dulu. Utang usaha truk di debit, utangnya di debit, sedang kasnya di kredit. Oke. Karena pengurangan rencana habis itu utang usaha, ada lagi tuh, dibayar gaji karyawan sebesar 1.600, beban gaji ada 1.600. Ini di bawahnya pembelian dulu ya, pembeliannya ada 400 dolar seperti biasa. Kas di hari yang sama ya, berarti transaksi di hari yang sama. Kas di kredit untuk pembelian alat-alat. Setelah itu beban gaji itu di debit, beban gaji di debit, kas di kredit. Jadi banyak dua akun yang berpengaruh seperti biasa ya. Menerima uang tunai dari tagihan konsumen pada tanggal 14 Juli. Tagihan itu ada piutang usaha di sini. Pokoknya kas kita di debit karena ada yang bayar utang, dan piutang usaha di debit karena sudah dibayar ya. Selanjutnya piutang usaha, pendapatan jasa seperti itu juga, pendapatan jasanya di debit, dan karena biaya bayarnya utang di sini tanggal 28 ya, menagih konsumen jasa pembersihan 2.500. Oke, itu dia. Kita lanjut. Ini salah. Ini lanjut. Pembagian kas, pembayaran kas tanggal 29. Membayar beban gas 400 dolar nih di 1.600 yang tadi. Gaji karyawan, habis itu tanggal 20 bulan 7 membayar gaji karyawan. Ini dia pembayaran gaji paling atas, di bawahnya beban gas. Ini kita habis itu prefer. Ini buku besar, ini sudah masuk buku besar ya, tanggal 29. Ini beban gas paling atas. Ini beban gas. Ini dia beban gas di debit, karena gasnya di debit, gas kita di kredit. Untuk membayar beban itu prefer, itu
privenya di debit sedangkan kas kita di kredit. Oke, jelas. Itu untuk jurnal umum. Nah, bedanya apa dengan buku besar? Buku besar per transaksinya kita keluarkan dulu, berarti kita masuk ke buku besar. Buku besar itu per transaksinya itu dibedakan masing-masing dari kode akunnya. Ya, kita yang perhatikan itu kode akun ini. Kita lihat di sini masing-masing dari transaksi itu dikelompokkan dalam satu akun saja. Satu akun saja. Ini akun untuk ini akun untuk ini akun untuk ini akun untuk ini. Nah, begitu juga ini. Ini akun untuk ini akun untuk ini akun untuk ini. Nah, baru di bawahnya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini ya mana kita bisa melihat saldonya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Pertama kita kelompokkan dulu yang mana transaksi untuk kas. Transaksi untuk kas itu kita baca di sini poinnya ini, mana transaksi dengan kode 101. Transaksi 101 ada kas ini tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 24 ada 100 lagi, tanggal 8. Nah, itu yang bersangkut paut dengan kas. Nah, ini ada juga kan tanggal 28 dan tanggal 31. Nah, ini masuk semua. Kita kelompokkan di sini, masukkan tanggalnya di sini, apa aja keterangannya, referensinya, transaksinya debit kah atau kredit. Nah, itu kita kelompokkan dalam satu transaksi kas. Jadi kita kelompokkan lagi. Nah, ini tadi kan sudah kas. Setelah kita kelompokkan kas, kita kelompokkan lagi apa yang mau kita kelompokkan lagi. Semua harus kita kelompokkan. Piutang usaha, kita lihat juga transaksi piutang usaha di sini. Piutang usaha itu ini mana? Piutang usaha ini tanggal 24. Habis itu ada tanggal 21 gitu. Nah, ini piutang usaha. Nah, pokoknya kita kelompokkan, kita baca. Kita kelompokkan piutang usaha itu dalam ini dalam satu akun itu di buku besar. Utang usaha begitu juga kita kelompokkan yang mana utang usaha, utang usaha lagi. Nah, kita kelompokkan juga dalam satu akun, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita mengerti apa itu dengan neraca buku besar. Bedanya itu aja, kalau buku besar dia akan mengelompokkan per akun. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo per 31 Juli. Nah, untuk neraca saldo kita pengelompokannya berbeda dengan yang tadi. Neraca saldo dia perkembangan dari saldo di suatu perusahaan, akun debit, akun kredit, nanti apa aja per kas itu yang ada posisinya di mana gitu. Kas posisinya di debit, tulis piutang berapa tuliskan semua, lalu kita jumlahkan, inilah posisi neraca saldo kita di 26.700. Kalau sudah sama dan seimbang seperti ini, berarti sudah sah buku kita, laporan kita, dan ini sudah bisa dijadikan laporan yang utuh. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh penyetoran transaksi PT ABC 1 Januari pemilik menyetor modal 5 juta. Ini kas 5 juta, refi 101. Nah, ini kas. Ini agak hancur sedikit ya di debit kreditnya, tapi nggak apa, kita tetap bahas. Mungkin tanggalnya kas ini posisinya kalau menyetor modal berarti kas di debit secara 5 juta. Nah, apa yang di debit? Kas, sedangkan yang di kredit itu adalah modal dari si pemilik. Nah, pada tinggal 3 membeli peralatan berarti kas kas di kredit kita harus dahulukan debit dulu, berarti peralatannya di debit sedangkan kas di kredit.
Soal nomor 3, 5 Januari membeli perlengkapan 500.000, berarti perlengkapan di debit, sedangkan utang usaha di kredit. Oke, utang usaha di kredit. Selanjutnya, menerima pendapatan jasa, berarti menerima pendapatan tunai, berarti kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Oke, masukkan buku besarnya, buku per akun tadi, per transaksi, peralatan juga, perlengkapan, ada masuk dia per akun semua. Nah, dah menjadi buku besar ya setelah kita pisahkan tadi per akun. Selanjutnya proses pencatatan itu apa? Yang pertama kita menganalisis dulu transaksinya. Yang kedua mencatat dalam jurnal umum. Setelah di jurnal umum kita pindahkan ke buku besar, kita melakukan posting, habis itu menyusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangan debit dan kredit. Nah, itu langkah-langkah yang kompleks. Setelah dari jurnal masuk ke buku besar kita lakukan menyusun neraca saldo. Nah, setelah dapat transaksi itu seimbang, nah barulah itu menjadi sebuah laporan yang kompleks. Manfaatnya apa? Manfaatnya dokumentasi transaksi yang sistematis, memudahkan penelusuran transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan karena ada namanya cross check tadi, memastikan kembali. Yang keempat, dasar penyusunan laporan keuangan, alat kontrol keuangan perusahaan. Nah, kesimpulannya, jurnal umum dan buku besar merupakan komponen fundamental dalam sistem akuntansi. Kelengkapan dan ketelitian bagi pencatatan serta pemahaman yang baik tentang konsep debit kredit sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Syukron jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu menjadi ilmu bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Hafizul Hakim. Demikianlah tugas video saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.